Bahkan tidak sedikit yang mendoakan saya untuk menjadi pemimpin Jember. Iya. Tapi bagi saya itu sebuah doa yang tentu saya senang dan saya amini untuk itu. Saya di pesantren itu selalu diajarkan untuk tidak meminta jabatan, tetapi kalau diminta, itu lebih baik. Alhamdulillah kami sampai hari ini tidak pernah melakukan pembagian duit-duit. Ada yang juga bahkan sampai istrinya mau hamil pun dikasih tahu kita, padahal kita nggak ikut berbuat loh ya. Oke. Atau mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di KI Radio Talk bareng Iksan Anugrah. Sobat KI, pemilu presiden dan legislatif telah dilaksanakan Februari lalu. Nah, November mendatang kita akan kembali menyemarakan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah. Ada satu sosok yang berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI meraih elektabilitas tertinggi di Jember. Hampir 27%, bayangkan. Nah, posisinya kalau saya tracking ini mengalahkan kepala daerah yang masih menjabat saat ini. Luar biasa kan? Sudah ada di sebelah saya sosoknya Gus Fawaid. Nama lengkapnya Muhammad Fawaid ya Gus ya? Ya. Oke, Gus Fawaid Sobat K, Presiden Laskar Sholawat Nusantara, pasti Sobat K kenal, pengasuh NCH Nurul Khotib, dan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jatim. Assalamualaikum Gus Fawaid. Waalaikumsalam, Mas, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gus Fawaid gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau mengucapkan selamatnya banyak nih Gus. Salah satunya Gus Fawaid ini setelah pemilu kehadiran sosok buah hati kembali yang keempat ya Gus ya. Keempat, terima kasih. Ya. Alhamdulillah kami ya, Gus. dianugerahi, dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat seorang putra baru. Yang keempat namanya Muhammad Said Al-Hasani Fawaid Khudori, panggilannya Safa. Safa. Oke, karena momen pemilu saya kira ada unsur-unsur nama pemilunya gitu. Oh enggak ya? Mungkin ini bagian dari anugerah, dianugerahi pemilu, hasilnya yang sangat bagus, Benar. baik pilpres maupun pileg, dan juga dianugerahi seorang putra, insyaallah soleh, insyaallah. Benar. Saya lihat juga dari periode 2014 sudah ya. 2014 Gus ya, sampai sekarang ini naik terus. Alhamdulillah. Perolehannya dari 38 ribuan ya Gus ya di 2014. Betul. Di 2019 yang kedua itu 200 ribu berapa waktu itu? 228 ribu. Nah, di tahun 2024 ini 280-an lagi. 238 Oh, ribu. 238 ribu. Posisi yang kalau kita lihat ini naik terus ya Gus. Alhamdulillah. Kalau saham itu naik terus, nggak ada yang turun ya Gus. Atas kepercayaan masyarakat Jember, alhamdulillah dari 2014, 19 dan 2024 suara kami diberikan amanah untuk terus naik. Iya, begitu. Alhamdulillah ya Gus ya. Masih muda sekali lagi ini Sobat K. Saya kira mungkin usianya hanya jarak berapa tahun dengan saya. Gus Fawaid pertama kali menjadi seorang legislator waktu itu baru lulus kuliah kah atau gimana? Betul. Jadi saya dulu S1 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya S2 di Master of Science Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus dari situ saya diminta oleh guru saya, walaupun pada waktu itu saya nggak punya bayangan mau masuk ke dunia politik praktis. Saya mikirnya saya ingin masuk ke dunia pendidikan, tapi saya dipanggil oleh guru saya Abu Yahya Muzaki Syah untuk mewakili Al-Qadiri untuk maju di legislatif. Dan pada waktu itu saya usia 25-26 tahun. Persis baru menyelesaikan magister. Baru menyelesaikan sekolah S2 saya, master saya, dan diperintah untuk maju. Walaupun waktu itu saya sempat bingung. Bingungnya karena ya bahasa orang-orang di luar bahwa kalau mau menang pileg dan pil-pil yang lain modalnya harus besar. Lah sedangkan saya kan anak yang belum bekerja. Pada waktu itu hanya bisnis-bisnis ya kecil-kecilan. Terus kemudian diperintah untuk maju sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kebayang kan? DPRD Provinsi belum yang di kabupaten. Belum kabupaten gitu kan. Kebayang kan? Artinya anak yang tidak tahu politik praktis diminta maju dengan mikir saya, wah, saya dapat dari mana nih modal?
Tapi ternyata semua itu tidak sepenuhnya benar. Saya 2014 di usia 25-26 tahun, kampanyenya mulai 2013 ya. Oke. Coblosannya 2014 April waktu itu. Saya keliling-keliling, ketemu masyarakat, ketemu bapak-bapak, ketemu emak-emak, ketemu semuanya mas dan mbak semuanya. Saya ngomong dari hati ke hati. Saya berdialog, saya temui ke rumahnya, ke tempat acaranya, saya datangi satu persatu. Waktu itu alhamdulillah saya tidak perlu ngasih tembakan seperti sekarang ya. Fajar-fajar. Ya fajar-fajar itu lah. Ya. Serangan fajar atau apalah namanya. Bisa dicek tuh. Bisa dicek ke masyarakat. Saya tidak ngasih apa-apa, dan lawan saya waktu itu bukan lawan lah ya, kompetitor saya. Ya. 2 incumbent. 2 orang yang sudah menjadi anggota DPR provinsi. Berturut-turut. Yang pertama ada incumbent 2 periode. Artinya udah 2 kali dia jadi DPR provinsi. Yang satu incumbent 1 periode. Bayangkan saya anak muda baru lulus kuliah, nggak punya banyak finansial yang seperti orang-orang yang sudah incumbent tadi sudah incumbent. Tapi saya hanya punya hati dan punya visi dan misi. Saya punya gagasan. Dan itu ternyata oleh masyarakat ditanggapi secara positif, dan akhirnya saya terpilih pada waktu itu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur termuda. Luar biasa. Pada tahun 2014. Termuda, waktu itu usia 25 tahun. 25-26 tahun. 25-26 tahun. Kalau kita boleh flashback dulu, supaya Sobat K juga tahu Gus Fawait ini asalnya beneran dari Jember. Atau dari mana sebenarnya? Ya. Bisa dilihat KTP saya lah. Oh, bisa dilihat. Oh, gak apa-apa Gus. Gak apa-apa lah. Buat pinjaman. Iya, pokok jangan minta sertifikat rumah aja. Iya, itu. Takut kena ini pinjaman online. Jadi saya lahir dan tinggal di Jember. Tepatnya di sebuah desa pelosok sok. Bukan di kota saya. Saya anak desa. Pelosok sok di desa Uringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Saya lahir di sana, tinggal di sana sampai hari ini. Begitu Mas. Jadi anak Jember nih saya. Anak Jember. Asli Jember. Asli Sobat K ya. Gus Fawait ini asli Jember. Tapi berkiprah sudah ini mau 3 periode ya Gus ya. Di Provinsi Jawa Timur. DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik. Apa yang akhirnya membuat Gus Fawait mengikuti titah ya dari guru ya untuk menjadi seorang politisi? Ya, jadi saya pikir orang tua itu bagi kami di pesantren itu ada 3 Mas. Yang kita harus takdimi, yang harus ikuti. Yang pertama bapak ibu kita, yang kedua mertua kita, yang ketiga guru kita. Nah bagi saya ketika orang tua saya, yaitu dalam hal ini adalah guru saya, meminta saya untuk maju, insya Allah itu yang terbaik saya untuk berjuang untuk bangsa dan negara. Karena orang pesantren kan bilang ada istilah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka saya dedikasikan diri pada waktu itu ya sudah, bismillah, ojo lali moco solawat. Saya maju sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan walaupun pada waktu itu tidak logis ya, saya tidak punya bekal yang cukup, tapi saya hanya punya cinta dan punya gagasan. Alhamdulillah masyarakat mempercayai dan saya ditakdir menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur termuda. Maka saya dalam banyak kesempatan di kampus, ketika saya diundang di alma mater saya di Airlangga di Surabaya, saya selalu sampaikan bahwa adik-adik, anak-anak muda yang punya visi misi, punya idealisme, punya keinginan, dan tidak punya materi yang berlimpah, tapi ingin berjuang untuk bangsa dan negara, maka lakukan. Yakinlah bahwa masyarakat ketika disentuh hatinya, masyarakat itu bisa disapa dengan baik, maka mereka akan tetap menggunakan hati dan akan memilih secara rasional. Akan memilih orang-orang yang terbaik, yang punya visi misi yang jelas dan punya jejak rekam yang baik dan punya keinginan yang gigih. Banyak orang beranggapan politik tuh identik sama duit, ya Gus ya. Tapi bisa ya Gus ya berjuang tanpa ada embel-embel money politik itu ya Gus? Ya, panjenengan bisa lihat, saya di pengalaman saya 2014, 2019 sama 2024. Alhamdulillah kami sampai hari ini tidak pernah melakukan pembagian duit-duit. Nah, yang kami lakukan adalah kami ketika dikasih amanah, kami terus saja menyapa masyarakat,
tiap minggu, tiap bulan, tiap kami reses, tiap kami kunjungan dapil, bahkan di luar itu kami juga menyapa. Terutama adalah yang kami sapa nih adalah emak-emak. Nah, kadang-kadang kami juga perjuangkan aspirasinya emak-emak. Emak-emak ingin kelompok-kelompok pengajian diperhatikan dengan diberi seragam dan lain sebagainya. Itu kami lakukan. Jadi kalau ada yang mengatakan Gus Wahid jadi karena ngasih seragam, sebetulnya bukan seragamnya Mas, tetapi adalah sentuhan dan sapaan kepada masyarakat. Itu justru yang yang paling ngena. Karena banyak loh caleg-caleg atau calon-calon yang ngasih seragam, tapi dia nggak jadi. Nah, kenapa? Karena dia hanya mau ngasih seragam saja. Sedangkan yang kami lakukan selama ini kami memperjuangkan aspirasi masyarakat, seragam dan lain sebagainya, jalan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, sambil kami nyapa mereka, ngomong dari hati ke hati, kita sentuh hati mereka. Terutama yang kami lakukan memang mayoritas emak-emak. Kenapa itu emak-emak? Nah, ini banyak yang nanya juga. The power of emak-emak. Kenapa Gus? Kok emak-emak ini yang disentuh? Lah, karena begini, kalau ingin merubah bangsa dan negara Indonesia yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini, menurut saya adalah bagaimana kita memperbaiki generasi bangsa ini. Apalagi 2045 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Di mana usia produktif itu jumlahnya jauh lebih besar dibanding usia tidak produktif. Nah, kalau emak-emaknya ini yang kita sentuh, kita rangkul, kita bina, akhirnya mereka senang datang ke pengajian, senang datang majelis taklim, senang datang ke majelis sholawat, pasti mereka akan ingat kepada ajaran-ajaran agamanya, mereka lebih religius. Kalau itu terjadi, saya sebagai orang pesantren punya keyakinan anaknya pasti soleh dan soleha. Kalau anaknya soleh dan soleha, anaknya berkualitas. Kalau anaknya berkualitas, maka generasi penerus bangsa ini juga akan berkualitas. Dan saya yakin kalau itu terjadi dan puncaknya 2045 ketika bonus demografi itu terjadi di Republik kita ini, maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara maju. Amin. Insya Allah. Amin banter ini Gus. Amin. Tapi dalam merangkul masyarakat, ada nggak kadang-kadang orang menganggap kecenderungan ke satu aliran ini gitu Gus? Atau Gus ini merangkul semuanya, termasuk semua, karena masyarakat Indonesia kan beragam ya Gus ya? Betul. Jawa Timur, Jember ini terutama. Jadi salah satu anugerah yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain adalah keberagaman suku dan agama yang ada di Republik kita. Nah, kita kebetulan ada komunitas yang namanya Laskar Sholawat Nusantara. Nah, dalam Laskar Sholawat Nusantara itu menjadi wadah kami untuk menyapa masyarakat Jember dan Lumajang dapil kami selama ini. Dan dalam itu panjenengan bisa lihat, Mas bisa lihat ya, bahwa dalam LSN Laskar Sholawat Nusantara itu terdiri dari berbagai latar belakang. NU tentu ya mayoritas ya. Terus ada kawan-kawan Muhammadiyah, ada kawan-kawan LDI, ada kawan-kawan Salafi, ada kawan-kawan bahkan non Muslim, saudara-saudara kita sebangsa yang kebetulan dia beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu juga ada di dalam komunitas itu. Artinya kami menyapa tidak memandang suku apalagi agama. Pokok adalah saudara sebangsa dan senegara kita. Saudara tercinta kita sapa, kita ada duduk bersama dan kita serap apa yang menjadi masalah di dapil kita di Jember dan Lumajang. Ada kadang yang mengajukan aspirasi bagaimana perbaikan jalan, ada yang perbaikan fasilitas kesehatan, ada yang mungkin kayak peralatan pengajian, seragam, sound dan lain sebagainya. Ada yang juga bahkan sampai istrinya mau hamil pun dikasih tahu kita, padahal kita nggak ikut berbuat loh ya. Oke. Atau mungkin dikira ada konsultan yang bisa membantu gitu. Makanya saya gojloki, waduh Mas, kita nggak ikut berbuat kok disuruh tanggung jawab nih kan gitu. Jadi ya beragam dan itu harus kita terima, kita tabulasi, kita inventarisir, dan kemudian sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur saya suarakan kepada pemerintah provinsi, karena memang kami ini kan legislatif. Kita suarakan kepada eksekutif, kepada gubernur beserta jajarannya, mana yang bisa dibantu oleh pemerintah provinsi. Dan itu kita lakukan tidak menjelang pemilu saja. Mulai contoh nih, kayak hari ini nih, saya sudah mulai menyapa masyarakat dan seterusnya. Jadi tidak ada kata istilah
kalau sudah mau pemilu gitu kan kata orang-orang datang, Iya. habis pemilu menghilang. Pergi. Nah kalau itu kalau orang-orang mungkin kawan-kawan yang seperti itu ya pasti kos politiknya besar ketika menjelang pemilu. Masyarakat pasti kalau cuma disapa pada waktu pemilu, masyarakat pasti ya akan lebih memilih orang yang memberikan money politik yang lebih besar. Tapi kalau dari awal kita sudah bersama rakyat, bersama hati rakyat, mau dikasih uang, mau dikasih sembako, katanya emak-emak milihnya tetap Gus Wahid. Itu Wah. terjadi. Itu terjadi. Luar biasa. Itu fakta ya, itu yang Fakta. bisa dibuktikan ya. Bisa Akhirnya dibuktikan. menginspirasi tokoh-tokoh muda lain yang mungkin mau berjuang juga di jalan yang sama ya Gus ya. Betul. Pokok jangan salah jalan saja. Jangan Gitu. salah jalan. Ambil hatinya masyarakat, sapa mereka, sentuh mereka, datangi mereka. Insya Allah masyarakat tidak akan memandang karena money politik atau apapun itu. Dia akan memilih kita. Menjadi seorang legislator, hambatan-hambatan apa aja nih Gus yang Ya. dirasakan? Memang kita tahu fungsi dari DPRD atau legislator itu kan 3. Kita mempunyai batasan-batasan yang tidak sebebas atau tidak sebesar kewenangan dari eksekutif. Gubernur, presiden, bupati, kita punya batasan-batasan kewenangan. Di mana kita ada 3 ya, fungsi DPR itu adalah fungsi legislasi, yaitu membuat perda atau kalau di pusat namanya undang-undang. Kita budgeting, itu kita menganggarkan bersama pemerintah. Jadi eksekutif mengajukan ke kami terkait anggaran-anggaran yang menjadi program-program atau yang menjadi government expenditure, belanja pemerintah, kita bahas bersama. Kemudian yang ketiga adalah controlling, pengawasan. Sehingga kalau seandainya masyarakat mengajukan sesuatu, itu kan tidak bisa langsung kami eksekusi. Karena kami ini anggota DPR, kami itu hanya bisa menyerap dan menyuarakan dan memperjuangkan. Eksekusinya tetap eksekutor. Eksekutor itu siapa? Gubernur atau bupati. Kalau kami ini hanya bisa ngusulkan, tapi eksekutornya adalah eksekutif, yaitu adalah gubernur atau bupati kalau di kabupaten. Gitu, Tapi Mas. nyaman dengan perjalanan selama ini atau kadang merasa jatuh bangun? Saya pikir susah senang itu pasti ada. Pasti Jatuh ada ya, bangun Gus, itu ya? pasti ada lah ya. Apalagi kami ini kan politisi. Ya biasalah pasang surut perjuangan, terus mungkin gonjang-ganjing, serangan, kritikan dan lain sebagainya. Tapi saya anggap itu cacian, bahkan cacian, kritikan, cacian bahkan. Ya kami anggap itu sebagai vitamin perjuangan ini. Toh masyarakat sudah cerdas, toh masyarakat sudah pintar, dan masyarakat Jember Lumajang itu sangat rasional. Saya difitnah, saya dicaci maki, suaranya tetap tinggi. Nah, itu Alhamdulillah. karena cacian dan fitnahan itu kalah dengan cinta. Wah, luar biasa Gus. Kita harus terus menumbuhkan cinta dan kasih Cinta. sayang ini Kalau ya. sudah kena cinta, mau kemanapun kita samperin, Mas. Katanya asalkan jangan minta matahari dan bulan, gitu. Oh iya, nggak bisa kecuali matahari belanja. Belanja, ya, Iya, ikut sponsor Tit, ya Gus. gitu. Pernah nggak Gus ada titik terendah yang dirasakan ketika menjadi seorang legislator ini? Pastilah ya. Kalau Apa itu Gus? saat kita berjuang keras, kita berjuang maksimal, tapi ternyata perjuangan kita itu setelah dapat hasil tapi tetap aja disalahkan oleh beberapa pihak. Oke. Mungkin kurang diapresiasi atau kurang dianggap lah, bahkan disalahkan ya. Ya pastilah terjadi begitu. Tapi sekali lagi bagi saya ingat pesan dari orang tua saya bahwa selama tidak salah kepada pemerintah, tidak salah kepada agama, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya so must go on, tetap aja. Ya saya yakin tidak selamanya pahit, tidak selamanya susah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka saya yakin bahwa setiap kesusahan, setiap ada masalah pasti akan ada kebahagiaan setelah itu. Ya kita hadapi dengan senyum dan cinta. Makanya kenapa kok kita ada slogan semua karena cinta, ojo lali maca salawat. Nah, Luar itu biasa. slogan yang dari awal menemani saya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi semuanya karena cinta. Saya menyapa konstituen saya dengan cinta. Kalau karena cinta, maka kita akan mengusahakan semaksimal mungkin dan tidak mengenal waktu. Sama lah kayak orang yang baru pacaran ya, mau hujan kayak
mau panas kayak mau dingin, pacar minta jemput kita ladenin tuh, ya nggak? Ya kenapa? Karena cinta kan. Nah, begitu pula kami berjuang, tidak mengenal ketika waktu reses saja, tidak mengenal ketika mau kampanye saja, every day, every week, every month kami datang menyapa masyarakat, dan ada kegiatan yang namanya kami lakukan apel sholawat kebangsaan. Nah, apel sholawat kebangsaan itu jangan artikan bahwa itu sholawatan saja, enggak. Di sana ada orang yang nyanyi, ada yang baca sholawat, ada ngajinya, ada bercandanya, ada gojlokannya. Nah, itu kami untuk menyapa masyarakat dan untuk menyapa konstituen kami, sekaligus kami minta mungkin ada apa-apa yang bisa kita perjuangkan di Provinsi Jawa Timur. Maka kalau ada orang mengatakan hari ini pemilu ini brutal, ya saya lihatnya memang agak brutal ya. Banyak sekali serangan-serangan, money politik dan lain sebagainya, saya lihat sendiri di semua level. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan cinta itu, katanya emak-emak kalau saya boleh mengutip, ambil uangnya, ambil sembakonya, pilihnya tetap Gus Fawait. Karena siapa tahu kan berkah ya, mungkin sembakonya untuk kehidupan sehari-hari. Insyaallah, ya, insyaallah. Tapi tetap pilihan kepada Gus Fawait. Semua karena cinta. Program-program apa yang Gus Fawait berhasil ciptakan selama menjadi seorang legislator, dan itu rasanya bangga banget, Gus. Ya, jadi kita yang membuat kami bahagia itu kadang-kadang kami itu bisa memperjuangkan para emak-emak. Karena kita kalau lihat data, Mas, angka perceraian ini makin lama makin tinggi. Kalau divorce, suami istri, korbannya anak. Nah, kita hari ini dengan menyapa emak-emak itu, kami bisa sedikit banyak memberikan masukan kepada emak-emak, memberikan semangat untuk lebih datang kepada majelis-majelis pengajian, majelis taklim, majelis sholawat, supaya mendapatkan siraman-siraman rohani. Dengan berbagai masalah yang datang silih berganti yang bisa mengancam rumah tangga, kita mendorong emak-emak untuk selalu bersyukur, dan bagaimana perjuangan emak-emak itu akan dapat pahala yang besar ketika mempertahankan rumah tangga. Dan alhamdulillah laporan dari berbagai pihak, termasuk tadi ada testimoni dari seorang pengusaha yang istrinya tambah solehah, tambah romantis ketika ikut ke acara-acara kami. Itu bagi kami sebuah kebanggaan ya. Dan kemudian kami bisa memperjuangkan apa yang emak-emak sampaikan, karena kita lihat, kalau kita melihat hari ini kabupaten tercinta kita ini kan didesain menjadi growth pool ya, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten di sekitarnya, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang. Tapi nyatanya kita malah kalah jauh ya sama Banyuwangi ya. Sorry to say ya, kita kalah jauh sama Banyuwangi. Bahkan angka stunting kita juga termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Orang miskinnya juga, masya Allah, sorry to say ya, saya nggak niat mengatakan apa. Kemiskinan di Jember ini lebih naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dibanding 2019, jumlah kemiskinan di Jember itu meningkat. Ini data BPS ya, bukan data saya pribadi ya, bisa dicek nih bahwa angka kemiskinan 2023 itu naik. Di saat angka secara nasional turun, angka secara provinsi turun kemiskinannya, tapi di Jember justru naik. Nah, disitulah ini menjadi tugas besar kita bersama, termasuk saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana saya harus memperjuangkan Kabupaten Jember dan Lumajang tentunya, bagaimana Jember ini jangan sampai stuntingnya seperti sekarang, terburuk se-Jawa Timur, kemiskinannya juga termasuk dalam kategori yang terburuk di Jawa Timur, termasuk angka penyakit kalau tidak salah TBC ya, kita juga termasuk yang tinggi ya di Jawa Timur, sampai yang bikin saya agak sedikit terenyuh, ini tugas kita bersama, angka penderita HIV/AIDS itu di Jawa Timur juga termasuk kalau tidak salah 5 besar di Jember ini. Nah, itu tentu tugas kita bersama untuk memperjuangkan ini. Nah, itu yang insya Allah ke depan akan kita perjuangkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Diperjuangkan sambil ojo lali Gus moco solawat. Ojo lali moco solawat, semua karena cinta. Yang ini yang pengen saya tanyakan Gus, kenapa muncul jargon ojo lali moco solawat ya, Gus? Jadi begini, ojo lali moco solawat ini bagi kami adalah puncak dari ungkapan cinta.
Kenapa saya katakan begitu? Kita kebetulan sedang pesantren ya. Iya. Kami ini diajarkan bahwa ada sosok manusia yang paling cinta pada kita, yang melebihi orang tua kita. Kau tahu? Karena ketika beliau menghadapi kondisi paling sulit yang namanya sakaratul maut, beliau sudah dijamin sorga. Apapun dunia ini diciptakan untuk beliau, yang beliau ingat adalah bukan putranya, bukan putrinya, bukan istrinya, tapi umatku, umatku. Maka itulah ojo lali moco sholawat itu adalah ungkapan cinta yang tertinggi. Dan itu yang menginspirasi perjuangan kami. Baginda Nabi saja memperjuangkan tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Bahkan sudah dijamin sorga, beliau tetap mendoakan, memperjuangkan umatnya lah. Apalagi kita. Nah maka jargon ojo lali moco sholawat, jargon puncak cinta itu, ungkapan cinta yang paling dalam itulah yang menjadi penyemangat kami, inspirasi kami untuk memperjuangkan masyarakat Jember dan Lumajang atau masyarakat Jawa Timur secara umum, memperjuangkan apa-apa yang mereka hari ini inginkan dan mengatasi kemiskinan yang menjadi masalah terbesar di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Jember. Ya, betul, itu. Gus. Keberhasilannya Gus Fawaid saya lihat juga cukup dikenal ya. Subhanallah ya, oleh masyarakat ya. Suaranya sangat tinggi Gus. Tapi ini kalau misalkan kita lihat surveinya ini, elektabilitas untuk menjadi calon pemimpin Jember juga tinggi Gus. Mana yang mau dipilih nanti? Ya saya pikir kami ini kan di awal selalu saya sampaikan, kita berjuang karena cinta. Ya kita tanpa punya niatan apa, pokoknya sudah kita berjuang untuk masyarakat. Udahlah, yang lain-lainnya masyarakat tidak akan diam saja. Masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja. Pokok kita memperjuangkan masyarakat, insya Allah masyarakat juga yang akan menentukan kita ada di mana. Hari ini saya dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahkan tidak sedikit yang mendoakan saya untuk menjadi pemimpin Jember. Tapi bagi saya itu sebuah doa yang tentu saya senang dan saya amini untuk itu. Walaupun saya di pesantren itu selalu diajarkan untuk tidak meminta jabatan, tetapi kalau diminta, itu lebih baik. Maka saya katakan pada beberapa kawan-kawan, ya saya ingin tahu dulu, termasuk hasil pemilu kemarin. Saya pikir hasil pemilu kami ini suaranya nggak sebesar ini, karena di kawan-kawan Laskar Sholawat ini memajukan 2 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai Presiden LSN dan juga ada Bu Hermin sebagai Ketua Srikandi LSN. Saya pikir kalau dulu saya dapat 228, kalau ada 2 kader yang maju mungkin separuh-separuh ya. Ternyata pada waktu itu saya guyoni kawan-kawan, karena waktu itu kan banyak sekali nih, Gus Fawaid maju bupati. Saya gojloki, ya sudah, kalau suara saya melebihi dari 2019, nanti bisa saya pikirkan tuh urusan Pilkada Jember. Karena saya pikir nggak mungkin lah ya kan bisa melebihi 2019. Malah ternyata suara saya lebih besar daripada 2019. Nah, ya kita pikirkan lah, nanti kita musyawarahkan. Karena maju sebagai pemimpin Jember ini kan sebuah sesuatu yang tidak gampang. Kita harus pikirkan dengan baik karena itu menyangkut nasib hajat hidup jutaan orang di Kabupaten Jember. Kalau kita memimpinnya nggak benar, maka yang dikorbankan bukan anak kita, bukan istri kita, tapi anak cucu kita untuk seluruh Kabupaten Jember. Kurang lebih berapa juta penduduk di Jember ini yang kita korbankan. Maka saya harus berpikir, saya harus istikharah, saya harus matur sama orang tua saya, matur sama guru saya, minta petunjuk sama ulama-ulama, minta petunjuk kepada semua masyarakat. Sekali lagi, kalau saya meminta jabatan, insya Allah enggak. Tapi kalau diminta, itu nanti kita pikirkan. Iya, ini pemirsa kita juga pasti bertanya-tanya sekarang, Gus mau milih mana ini? DPRD provinsi atau milih Jember nantinya? Ya, kita lihat kalau semakin banyak elemen masyarakat, organisasi masyarakat yang meminta kita maju, ya nanti kita pikirkan bersama, kita diskusikan bersama. Tapi jangan sampai ada istilah saya yang meminta untuk maju. Insya Allah di keluarga kami itu dihindari. Kecuali kalau diminta. Baru kita pikirkan itu. Gitu. Banyak yang minta akhirnya dipikirkan. Nanti kita pikirkan ya. Oke, baik Gus. Ini banyak banget yang bisa kita obrolin ya Gus ya. Terakhir mungkin bagi Gus Fawaid, apakah akan seterusnya berada di jalur politik seperti ini atau mungkin suatu ketika ingin
hidup dengan jalan yang lain. Ya, jadi politik ini bagi kami orang pesantren adalah salah satu jalan perjuangan kami, salah satu jalan dakwah kami. Bahkan panutan kami Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya 2 ilmu, salah satunya adalah Asyasatul Muluk, siasa. Siasa ini saya boleh dong mengartikan, saya pribadi mengartikan itu politik. Maka bagi kami, selama kami hidup, kami tidak akan pernah berhenti berjuang. Selama kami masih diberi kesempatan untuk ada di dunia ini, kami tidak akan pernah berhenti berdakwah. Selama nafas ini masih ada di badan ini, kami tidak akan pernah lelah untuk berjuang untuk masyarakat. Maka kami terus akan berjuang, termasuk di jalur politik, walaupun nantinya tentu ada capeknya pasti ya. Pasti ada capeknya. Maka ya mungkin nanti kalau sudah saya di usia-usia tertentu, ya kita harus sadar ada regenerasi. Iya, benar. Jangan sampai kita ini jadi seorang pemimpin terus ketika mau digantikan orang yang lebih muda terus kita muring-muring. Jangan dong. Jangan dong. Apalagi kita sekarang punya contoh kombinasi 2 generasi yang saling melengkapi. Siapa? Prabowo dan Gibran. Nah, sosok yang berpengalaman dan sosok millennials. Wah, ini kalau bisa dicontoh ya, bisa dicontoh sampai ke level provinsi atau bahkan kabupaten ini akan dahsyat. Kalau dulu orang kan antara yang senior dengan yang junior ini pasti saling sikut, ada gap. Tapi hari ini dikombinasikan sosok Prabowo dan Mas Gibran yang hari ini ternyata berhasil memenangkan Pilpres versi quick count ya. Kita nunggu hasil rekap resminya dari KPU memang, tapi secara quick count menang. Ini menurut saya menjadi percontohan lagi bagi kita ke depannya, bagi bangsa kita ke depannya. Tidak boleh saling berhadapan, tapi bisa berkolaborasi antara generasi yang senior, yang berpengalaman dengan generasi millennials yang punya semangat yang luar biasa. Biasanya anak-anak muda ini kalau bikin sesuatu hal, termasuk kebijakan, kita lihat pemimpin-pemimpin muda kita, dia bisa out of the box, membuat kebijakan yang mungkin tidak difikirkan oleh banyak orang dan berhasil. Contoh Mas, berapa tahun yang lalu kita lihat Banyuwangi itu jauh sama Jember loh. Tapi datanglah seorang anak pemuda, calon pemimpin yang masih muda, yang namanya walaupun partai berbeda dengan saya akui, ya, Mas Azwar Anas, dia melakukan lompatan, bikin sebuah kebijakan yang out of the box. Ternyata Banyuwangi hari ini justru siapa yang tidak tahu Banyuwangi hari ini menjadi salah satu destinasi wisata dan menjadi sebuah kabupaten yang juga maju dalam pembangunannya. Atau desa sebelah kita, kabupaten sebelah kita, kombinasi senior junior antara Cak Torik sama Bunda Indah. Lumajang ini dulu jauh banget ya menurut saya. Tapi ketika ada anak muda anak muda yang namanya Thoriqul Haq dan juga senior tokoh senior namanya Bu Indah, itu dia bisa membuat sebuah lompatan kolaborasi senior dan junior, anak muda dan yang berpengalaman. Nah, akhirnya Lumajang hari ini kita lihat perkembangannya. Dia secara perkembangannya luar biasa ya, luar biasa menakjubkan. Maka Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menjadi percontohan kita di Provinsi Jawa Timur dan bisa menjadi percontohan kita di Kabupaten Jember untuk melakukan lompatan-lompatan, dan lompatan itu kita inginkan untuk pengentasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Jember yang hari ini kemiskinannya salah satu yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Sekaligus jadi pesan dari Gus Fawait nih ya untuk generasi muda juga yang ingin menempuh jalur yang sama nantinya Gus ya. Betul. Baik, terima kasih loh Gus Fawait. Terima kasih yang sangat menginspirasi ini. Kiradio mantap. Dan terima kasih juga ya Kiradio sudah menjadi channel baru lah ya yang didengarkan oleh anak-anak muda. Dan Kiradio ini saya lihat bukan cuman hanya menyajikan hal-hal yang biasa, tetapi ya karena memang radionya anak muda, out of the box. Nah, saya lihat banyak sekali programnya yang bisa merangkul orang yang senior dan juga anak-anak muda. Sukses selalu untuk Kiradio. Amin. Mantap. Sukses selalu juga ya untuk Gus Fawait. Bismillah lancar ya Gus ya, dan kita tunggu kabarnya nanti Gus Fawait memilih yang mana. Tapi semua karena cinta, ojo lali moco salawat. Ojo lali moco salawat. Baik. Terima kasih juga Sobat Kiai sudah menyimak obrolan kita di Kiai Radio Talk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.